Assalamualaikum kawan-kawan. Kali ini aku mau membahas tentang alasan untuk rapi. Sambil aku menggosok, aku mau sedikit menjelaskan kenapa kita harus rapi. Alasannya apa sih? Kalau ditanya kenapa mau rapi-rapi, kenapa mau hidup rapi, kenapa rapi itu penting, kenapa ada metode gemar rapi? Jawabannya apa ya kira-kira? Pasti punya beragam jawaban. Sebelum membahasnya lebih lanjut, mari kita simak lagi pengertian rapi dari segi bahasa. Gemar artinya suka sekali. Rapi artinya baik, teratur, bersih, tertib, serba beres, menyenangkan, siap sedia, siaga, sebagaimana mestinya, tidak asal saja. Berdasarkan definisi, kerapian dalam hidup kita sehari-hari setidaknya akan tercermin pada 5 hal berikut. 1. Hidup rapi. 2. Pikiran rapi. 3. Pekerjaan rapi. 4. Rumah rapi. 5. Kebiasaan rapi. Jadi dari yang pertama adalah hidup rapi. Yang pertama tadi hidup rapi. Hidup merupakan sebuah perjalanan. Sebelum berangkat, setiap pelancong pasti menyiapkan diri dan berbekalan dengan baik. Nah, jika hidup kita tidak dipersiapkan dengan teratur dan rapi, perjalanan yang akan ditempuh bisa kacau balau, semeraut, dan acak-acakan. Lantas, bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Hidup yang rapi merupakan sunnatullah. Dalam Islam yang kami anut, kehidupan jelas ditata sedemikian rupa oleh Allah melalui ibadah harian. Mulai dari sholat 5 waktu yang teratur waktunya, puasa yang jelas ada ketentuan dan batasannya, hingga ibadah yang berat seperti haji, ketika jutaan manusia dikumpulkan dan semuanya berbaris rapi setelah suara azan berkumandang. Jika hidup sehari-hari kita jauh dari rapi, bisa dipastikan akan terjadi kekacauan. Sayangnya, hal sehari-hari itu sering kali kita abaikan. Itu sebabnya gemar akan kerapian ini sangat penting. Yang kedua tadi, pikiran rapi. Sama halnya dengan poin pertama. Semua bermula dari pikiran. Gemar rapi menitik beratkan pada konsep berpikir di awal sebelum melakukan kegiatan berbenah. Pikiran rapi ini ibarat kita menyusun berkas di dalam komputer. Apabila kita tidak rapi menata berkas tersebut, kinerja komputer akan menjadi lebih berat. Kebiasaan berpikir rapi ini masih sedikit dimiliki masyarakat Indonesia. Padahal, jika pikiran tidak rapi, kita akan cenderung kewalahan dengan informasi yang masuk ke kepala. Hal ini membuat empunya pikiran sulit untuk mengambil keputusan dalam kondisi mendesak. Itulah akar dari ketidakrapian pikiran. Maka, menjadi rapi merupakan kebutuhan kita bersama. Yang ketiga tadi pekerjaan rapi. Mayoritas pemilik perusahaan menginginkan pekerjaan yang rapi. Saat ini beberapa perusahaan mulai melirik karyawan yang memiliki soft skill dari segi kerapian dan keteraturan dibandingkan dengan karyawan yang pintar, tapi tidak rapi. Lebih bagus lagi jika cerdas plus rapi. Bagi yang bukan karyawan pun demikian. Justru mereka lebih membutuhkan kerapian ekstra. Katakanlah seorang pekerja lepas yang harus memiliki kemampuan manajemen diri yang baik, pun dengan pedagang atau pengusaha, jika tidak terbiasa mengerjakan sesuatu dengan rapi, bisa dipastikan tersendat-sendat omsetnya. Yang keempat, rumah rapi. Ini berlaku untuk semua hunian, baik itu tinggal milik sendiri
mes, rumah sewa, apartemen maupun ruko. Kondisi rumah yang berantakan cenderung meningkatkan produksi kortisol atau hormon stres. Dalam jumlah cukup, hormon ini dapat menghasilkan manfaat. Namun, kortisol yang berlebih malah akan menjadi masalah. Rumah yang rapi bukan berarti tanpa aktivitas sama sekali. Justru, kondisi rumah yang rapi akan mempermudah aktivitas kita. Misalnya, ketika pakaian robek sedikit dan kita ingin menjahitnya, tidak perlu bingung lagi mencari jarum dan benang, sebab semua sudah berada di tempatnya dengan rapi. Jiwa kita pun menjadi lebih tentram dan nyaman. Misalnya, sepulang dari kantor, kita merasa lelah dan ingin beristirahat. Ketika kita membuka pintu dan melihat rumah dalam kondisi rapi, energi negatif dari luar mampu diredam dengan visualisasi mata yang nyaman memandang kerapian. Jumlah studi dan survei melaporkan bahwa manusia mengalami banyak tekanan di tempat kerja. Rumah menjadi satu-satunya tempat untuk berlindung dari semua tekanan itu. Maka, rumah yang rapi adalah keharusan. Yang kelima, kebiasaan rapi. Ini merupakan faktor penting. Sayangnya untuk membangun kebiasaan rapi tidak bisa simsalabim langsung jadi dalam waktu sehari. Butuh waktu dan ritme yang panjang untuk melekatkan kebiasaan rapi. Keuntungannya, selain untuk diri sendiri, juga dapat dirasakan orang di sekitar kita. Terutama bagi yang memiliki anak balita. Mereka akan melihat serta meniru tingkah laku kita. Karena itulah ada pepatah, jaga kebiasaan Anda, maka itu akan menjadi karakter. Kebiasaan ini pun berkaitan erat dengan pikiran. Semua bermuara pada otak manusia. Maka kelima hal di atas pada dasarnya juga saling berkaitan dan tidak bisa terpisah-pisah. Bila kita sudah berhasil menciptakan pemikiran yang gemarapi, tentu kerapian akan lebih mudah terwujud pada lini kehidupan lainnya. Oke kawan-kawan, sampai situ dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat untuk diri pribadi dan untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.